Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau bawain materi mengenai Kerajaan Majapahit. Oke, jadi hal-hal yang kita bahas ini sangat sedikit. Kenapa? Karena ini sebenarnya itu tugas. Jadi poin-poinnya itu benar-benar dibatasi ya. Oke, langsung aja kita ke poin pembahasannya. Ada sejarah awal dari Majapahit, ada masa kejayaannya, ada keruntuhannya sampai ke bukti-bukti atau peninggalannya. Oke, sebelum kita masuk ke sejarah awal, ini ada beberapa poin-poin yang harus kalian ketahui. Jadi ini tuh kayak semacam pengetahuan umum tapi versi Majapahit. Jadi Majapahit itu terletak di selat Sungai Brantas yang bertepatan di Kecamatan Trowulan. Sementara pusat pemerintahnya diperkirakan di sekitar Mojokerto, Jawa Timur. Dan Majapahit ini merupakan kerajaan golongan Hindu-Buddha ya. Dia berdiri pada akhir abad ke-13 dengan masa kejayaan pada tahun 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Nah, raja pertama sekaligus pendiri Majapahit itu adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya sendiri diberi gelar Maharaja Kertajasa Jayawardhana. Langsung saja ke materinya. Pada awalnya, Raden Wijaya menyamar sebagai rekan dari Raden Jayakatwang. Karena pada saat itu, Jayakatwang merupakan tokoh berpengaruh dari kerajaan Gelang-Gelang. Ia juga menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Singasari yang menewaskan mertuanya. Dengan demikian, Raden Wijaya bekerja sama dengan Wirajaya untuk membuka hutan di daerah Tarik sebagai tempat berburu Jayakatwang yang dinamai Wilwatikta atau Majapahit. Nah, asal-usul dari Wilwatikta ini adalah karena ditemukannya buah maja atau yang biasa disebut willa yang terasa pahit atau tikta di hutan tersebut. Oke? Jadi, setelah menunggu, mereka mendapat momentum yang tepat. Saat itu, pasukan Tartar ingin membalaskan dendam atas tentara yang mereka bunuh kepada Jayakatwang. Dan Raden Wijaya dan Wirajaya pun memutuskan untuk bersekutu dengan mereka. Jadi, kenapa mereka harus bersekutu? Karena Raden Jayakatwang ini benar-benar sakti ya. Dia bahkan bisa membunuh mertuanya sendiri. Jadi, pada saat itu Raden Wijaya yang posisinya lebih rendah daripada Jayakatwang harus bersekutu dengan pihak lain supaya dia bisa menang. Oke? Lanjut, setelah kemenangan, Raden Wijaya pun memimpin daerah Jawa dari Majapahit setelah mengusir pasukan Tartar dari sana. Jadi tadi kan sempat aku bilang kalau Raden Wijaya dan Wirajaya itu bekerja sama. Jadi perintah atau usul untuk membangun atau membuka hutan untuk tempat berburu Jayakatwang itu berasal dari Raden Wirajaya yang nantinya disampaikan oleh Raden Wijaya. Nah, setelah beberapa saat kan mereka menunggu pasukan Tartar untuk menyerang. Setelah menyerang, otomatis daerah tersebut dikuasai oleh pasukan Tartar. Nah, pasukan tersebut harus diusir terlebih dahulu. Kenapa? Agar Raden Wijaya bisa mendominasi. Oke? Lalu tibalah saat dimana cucunya yaitu Hayam Wuruk memimpin. Jadi Hayam Wuruk itu generasi ketiga pemimpin Majapahit. Oke? Pada masa kepemimpinan beliau bersama Patih Gajah Mada, Majapahit berada dalam masa kejayaannya, yaitu pada tahun 1350 Masehi sampai pada tahun 1989 Masehi. Sementara Patih Gajah Mada sendiri diangkat sebagai Patih Amangkubumi dalam kekuasaan Tribuana Tunggal Dewi. Nah, Patih Gajah Mada sendiri dilantik pada tahun 1336 Masehi. Pada saat itu, ia mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi sumpah untuk menguasai daerah Lombok,
Seram, Kalimantan, Sumatera, Malaysia, dan Kepulauan Timur Jawa. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu penyebab Kerajaan Majapahit berjaya. Nah, pada poin pertama itu adalah karena faktor angkatan lautnya. Armada laut Majapahit yang dinamai Bayangkara Majapahit dipimpin oleh Empu Nala menciptakan stabilitas keamanan Majapahit pada masanya. Belum lagi ia masih dibantu oleh Patih Gajah Mada. Ia berhasil mewujudkan Sumpah Palapanya dan menaklukkan wilayah Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan NTT, Maluku, Papua, Singapura, dan Kepulauan Filipina, sehingga dapat menjalin kesepakatan dengan Thailand, Kamboja, Siam, dan Burma Selatan. Yang kedua ada faktor karena kesuburan tanah. Jadi tanah Majapahit itu sangat subur, sehingga padi di sana dapat dipanen 2 kali dalam setahun. Adapun hasil alam yang lainnya yaitu lada, cengkeh, kapuas, semangka, dan manggis. Lanjut ke faktor berikutnya. Sektor perdagangan Majapahit sangatlah maju karena daerahnya dekat dengan aliran Sungai Brantas yang bermuara ke Laut Jawa. Hal ini dimanfaatkan untuk menghubungkan kawasan pesisir dan daerah pedalaman. Jadi tadi kan sudah sempat disebutkan di awal bahwa Majapahit merupakan kerajaan yang terletak di sungai. Nah, masyarakat menggunakan transportasi laut atau transportasi air untuk menghubungkan pedalaman ke pesisir. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berdagang. Karena secara geologi, tanah di pesisir dan tanah di pedalaman pasti berbeda, sehingga menghasilkan sumber daya yang berbeda pula. Maka dari itu, mereka memanfaatkan hal tersebut untuk berdagang. Karena dipimpin oleh pemimpin yang arif, bijak, tegas, dan adil membuat nama Majapahit terkenal akan kehebatan dan kemakmurannya. Bahkan dalam masa pemerintahan Hayam Wuruk, Panji-Panji Majapahit itu semacam cerita klasik zaman dulu. Diceritakan di Kepulauan Indonesia sampai Jazirah Malaka. Jazirah Malaka itu kalau sekarang Malaysia yang di bagian utara Sumatera. Oke? Nah, Panji-Panji Majapahit ini isinya apa aja sih? Panji-Panji Majapahit ini biasanya berisi mengenai kisah-kisah kepahlawanan tokoh-tokoh Majapahit. Lanjut, kita masuk ke aspek penyebab runtuh. Nah, faktor yang pertama itu karena Patih Gajah Mada meninggal. Nah, beliau meninggal pada tahun 1964. Patih Gajah Mada merupakan salah satu pondasi penting dari Majapahit, terutama di bagian keamanan dan kestabilan negara. Maka, apabila ia meninggal, maka Majapahit mulai sedikit goyah. Yang kedua adalah karena meninggalnya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah pemimpin dari Majapahit pada masanya. Karena Hayam Wuruk merupakan raja, bila ia tiada, maka mereka akan memperebutkan kekuasaan. Nah, mereka yang dimaksud itu semacam tokoh-tokoh berpengaruh. Nah, salah satu tokoh penting tersebut adalah Bri Wirabumi yang merupakan anak selir dari Hayam Wuruk. Nah, Bri Wirabumi ini merebutkan kekuasaan dengan Wikramawardhana yang merupakan menantu sekaligus keponakan yang memiliki daerah, namun satu persatu mulai melepaskan diri. Karena benturan dua tokoh tersebut menyebabkan Perang Paregeg yang berlangsung pada 1404 sampai 1406. Kita lanjut ke faktor yang terakhir, yaitu karena berdirinya Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam. Dalam hal tersebut, mengubah sudut pandang warga-warga yang tadinya mereka menganggap Majapahit bercitra baik menjadi memiliki citra yang buruk, dan mengakibatkan Majapahit mendapat kecaman yang akhirnya runtuh pada abad ke-14.
Jadi ini maksudnya tuh gini. Pada masa Hindu-Buddha, mereka itu menganggap semakin seseorang berkuasa, itu citranya semakin baik. Namun, setelah Islam masuk, agama Islam kan mengajarkan untuk tidak saling membunuh, tidak terjadi peperangan. Sementara, untuk memperebutkan suatu wilayah, itu harus terjadi peperangan. Jadi, dalam hal ini sudut pandang masyarakat itu mulai berubah karena Islam juga mulai masuk dan mengembangkan ajarannya di Indonesia. Oke, lanjut ke bukti sejarahnya. Yang pertama itu ada Candi Tikus yang terletak di Desa Bejijong, Trawulan, Mojokerto. Bangunannya berbentuk seperti pertitraan, sehingga banyak yang menduga bahwa dulunya adalah tempat pemandian bagi keluarga kerajaan. Nah, bukti yang kedua itu ada Candi Bajang Ratu atau Gapura Bajang Ratu. Gapura ini merupakan gapura terbesar peninggalan Majapahit yang terletak di Desa Temon, Trawulan, Mojokerto. Dari Kitab Negara Kertagama, diketahui bahwa gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci candi yang memiliki struktur vertikal yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap, serta terdapat relief Sri Tanjung yang dipercaya sebagai penangkal bahaya. Jadi, di dalam gapura ini terdapat semacam lukisan gitu, tapi karena ini zaman dulu, jadi mereka mengukir. Jadi relief itu lukisan tapi masih 2 dimensi karena hanya bisa dilihat dalam satu sisi, namun dia masih memiliki tonjolan. Oke, sebagai tambahan saja bahwa Kitab Negara Kertagama tadi juga merupakan salah satu peninggalan dari Majapahit, namun saya tidak berani menyantumkannya. Kenapa? Karena saya belum menemukan gambar yang benar-benar itu merupakan Kitab Negara Kertagama. Jadi, for your information, semua yang berada di dalam PPT ini merupakan materi yang bersumber dari kompas.com, sedangkan di kompas.com itu hanya ada iklan tanpa ilustrasi. Jadi, ya, saya tidak berani mencantumkan. Dan karena materinya sudah berakhir, cukup sekian. Terima kasih. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai tambahan saja bahwa Kitab Negara Kertagama tadi juga merupakan salah satu peninggalan dari Majapahit, namun saya tidak berani menyantumkannya. Kenapa? Karena saya belum menemukan gambar yang benar-benar itu merupakan Kitab Negara Kertagama. Jadi, for your information, semua yang berada di dalam PPT ini merupakan materi yang bersumber dari kompas.com, sedangkan di kompas.com itu hanya ada iklan tanpa ilustrasi. Jadi, ya, saya tidak berani mencantumkan. Dan karena materinya sudah berakhir, cukup sekian. Terima kasih. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.